Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Turnamen online Chess Champion Tour akan kembali digelar dengan seri ke-6-nya tanggal 23 sampai tanggal 31 Mei mendatang. Seperti seri-seri sebelumnya kawan, akan diikuti oleh 16 pemain, tapi komposisi atau line up-nya masih belum diumumkan oleh panitia. Biasanya 8 pemain akan diambil dari 8 pemain terbaik di seri sebelumnya, 6 pemain dipilih oleh panitia, dan 2 pemain akan diisi oleh 2 pemain asal India. Yang 4 hari ini kawan sedang ada kompetisi seleksinya dan sudah memasuki babak quarter final tadi malam. Untuk lebih jelasnya kawan-kawan bisa kunjungi website chess24.com dan atau klik aja link yang ada di kolom deskripsi. Hari ini admin akan berikan ulasan salah satu game dari kompetisi seleksi pemain-pemain India ini. Game yang admin pilih adalah partai dari Grandmaster Ramesh Babu Pragnananda versus Grandmaster Bhaskaran Adiban pada game keempat di babak quarter final tadi malam. Dan di sini Ramesh Babu Pragnananda memegang putih mengawali permainan dengan pion D4 dibalas oleh Bhaskaran Adiban kuda F6. Pion C4, pion G6. Pembukaannya masih tanda tanya kawan, apakah nanti hitam bermain dengan Kings Indian ataupun dengan variasi yang lain atau pembukaan yang lain. Putih melanjutkan kuda C3, sekarang pion D5. Hitam melanjutkan dengan Grand Field Defense atau memilih pertahanan Grand Field. Salah satu pertahanan hyper modern kawan. Tujuan atau ide dari pertahanan Grand Field Defense ini kawan adalah untuk mendapatkan kesempatan rokade secepat mungkin dengan membiarkan putih menguasai kontrol peta pusat dengan pion-pionnya, tapi kemudian nanti hitam akan menyerang kembali peta pusat dengan para pion atau perwiranya. Kuncinya permainan Grand Field Defense ini kawan secara umum, jika putih bisa mempertahankan pion-pion pusatnya, putih akan menang. Dan jika hitam bisa menyerang atau merusak pion-pion pusat putih, hitamlah yang akan menang. Oh iya kawan, jika nanti kawan-kawan mendengar suara berisik atau suara ketok-ketok, harap maklum kawan karena di rumah lagi beres-beres. Dan pada posisi ini kawan, langkah menteri ke peta B3 atau ke peta A4, atau melangkahkan gajah ke peta G5, atau memainkan pion E3, pion F3, atau bahkan kuda F3 adalah langkah-langkah yang normal. Bahkan memainkan pion H4 pun merupakan langkah-langkah yang normal bagi putih. Tapi dua langkah berikut inilah yang paling populer dilanjutkan oleh putih, yaitu langkah kuda F3, ini merupakan Russian system atau sistem Rusia, atau langkah pion pukul pion, ini adalah variasi pertukaran dari Grand Field Defense. Langkah pertukaran ini atau langkah kuda ke F3 merupakan dua langkah yang paling populer. Langkah pertukaran inilah yang dipilih oleh Ramesh Babu Pragnananda. Selanjutnya kuda pukul pion D5 dan barulah pion E4. Kuda pukul kuda dipukul balik oleh pion B. Langkah-langkahnya masih sangat umum terjadi dalam permainan Grand Field Defense. Hitam melanjutkan gajah G7, kuda putih F3, sekarang pion C5. Inilah kawan, hitam mulai menyerang pion pusat putih. Pion ini tidak akan berani pukul pion hitam ini, nanti akan terbuka lajur bagi kedua menteri saling berhadapan, mungkin akan beradu menteri, ataupun nanti akan membuka peluang bagi gajah pukul pion C3 dengan garbuan pada beteng A1. Pada posisi ini langkah gajah ke E2, ke C4 atau ke B5 merupakan langkah yang bisa jadi pilihan bagi putih. Ramesh Babu memilih langkah gajah peta gelap ke E3 untuk memperkuat posisi pion D4-nya. Dibalas dengan langkah pengembangan gajah ke G4, mengepin kuda, direspon dengan langkah menteri ke A4. Menghindari pimpinan dengan tempo skak, ditutup oleh kuda di D7, dan sekarang Ramesh Babu Pragnananda menggeser beteng A ke D1. Kita coba lihat kawan, 4 perwira putih ini membackup pion D4 ditambah 1 pion. Lihatlah bagaimana cara putih mempertahankan pion pusatnya agar dia tetap solid di peta pusat. Inilah kunci kemenangan putih dalam permainan Grand Field Defense, mempertahankan peta pusatnya.
Hitam melanjutkan dengan langkah rokade pendek. Putih mengembangkan gajah ke E2, juga mempersiapkan segera rokade pendek. Dan barulah sekarang pion C pukul pion D4 lanjut hitam, dipukul balik oleh pion C. Dan coba lihat kawan, inilah yang menjadi ciri khas permainan Grand Field Defense, di mana struktur pion hitam di sayap menteri kawan mempunyai 2 pion lawan 1 pion putih, yang nantinya bisa menjadi keunggulan di permainan babak endgame. Permainan dilanjutkan oleh hitam, kuda lompat ke F6 mengincar pion E4. Apa yang harus dilakukan oleh putih untuk melindungi pionnya ini kawan? Apakah putih mendorong pion ke peta E5? Maka kuda akan lompat ke peta D5 mengancam gajah dan mungkin nanti akan memberikan tempat bermanuver ke peta C3. Atau melindungi dengan langkah gajah ke peta D3, maka akan memberikan kesempatan bagi gajah pukul kuda di F3 ini. Putih atau Rames Babu Pragnananda memainkan pion D5 membuka akses bagi menterinya melindungi pion E4-nya. Dan sekarang pion B5 langkah pengorbanan. Tujuannya adalah langkah pengalihan jika dipukul oleh menteri, kuda hitam bisa mendapatkan pion E4. Di sini, Rames Babu Pragnananda pukul menggunakan gajah dan hitam menggeser betengnya ke B8 memberikan tekanan bagi gajah putih. Gajah bergeser ke peta C6. Tidak mencoba untuk menarik mundur gajahnya ke peta E2. Dia menempatkan di peta C6 ini agar gajahnya lebih aktif. Dia membiarkan hitam pukul kuda F3-nya. Tapi hitam atau Adiban tidak pukul kuda ini kawan, memainkan kudanya lompat ke H5. Ini untuk membuka diagonal peta gelap bagi gajahnya agar ikut aktif dalam permainan, juga mencegah putih memainkan pionnya maju ke peta E5 nanti. Dan Pragnananda melanjutkan pukul pion A7 dengan menteri. Selanjutnya gajah pukul kuda, dipukul balik oleh pion dan menteri hitam ke D6. Di sini nantinya menteri hitam ini punya pilihan kawan, nanti apakah melakukan skak di peta B4 atau bergeser ke peta F6 untuk mengincar pion F3. Pragnananda ingin mengadu menterinya dengan menteri hitam karena merasa unggul 2 pion sampai langkah ke-18 ini. Tentu hitam menolak, menggeser menterinya ke F6 dan sekarang menteri putih ke G4 melindungi pion F3-nya. Barulah sekarang menteri hitam ke C3 skak. Sebetulnya menutup dengan gajah ke peta D2 tak ada masalah bagi putih, tapi Pragnananda memilih menggeser rajanya ke F1. Mungkin ingin menghindar lagi kawan ke lajur G nantinya. Di sini hitam melanjutkan dengan pion F5 mengancam atau ingin bertarung dengan pion E4. Tantangan diterima pion pukul pion, tapi hitam tidak langsung pukul pion menggunakan beteng. Dia mengangkat beteng B ke B4 mengancam menteri. Menteri ke G5 kembali diancam oleh gajah di F6, menteri turun ke G1. Dan coba lihat kawan, walau putih unggul beberapa pion, tapi posisi menteri serta betengnya dalam posisi yang tersudut, dalam peta yang sangat tersudut. Kedua perwira ini untuk sementara sangat pasif di peta G1 dan H1. Permainan dilanjutkan oleh hitam dengan gajah ke D4. Ingin menantang pertukaran gajah kawan karena posisi gajah peta gelap putih ini sangat kuat posisinya untuk bertahan. Hitam ingin segera mengeliminasi gajah peta gelap E3 ini. Tapi putih lebih memilih mempertahankan gajah peta gelapnya. Dia memilih langkah pengorbanan pertukaran beteng pukul gajah, dipukul balik oleh beteng hitam. Dan sekarang menteri putih kembali ke G5. Dan hitam melanjutkan dengan langkah yang cukup kuat kawan, dengan langkah kuda ke F4. Mengontrol peta G2 serta peta E2, memberikan ancaman skakmat di langkah berikutnya dengan beteng ke D1 skakmat. Respon putih langsung eliminasi kuda dan menteri pukul pion F3 lanjut hitam. Tetap memberikan kontrol pada peta G2 serta peta E2. Selanjutnya memberikan ancaman skakmat, juga memberikan tekanan bagi gajah di peta F4, juga memberikan ancaman bagi beteng di H1. Dan di sini putih mengantisipasi ancaman skakmat dengan langkah gajah ke D2, memblokade jalan bagi beteng hitam ke peta D1. Dan pada posisi ini kawan, langkah menteri pukul beteng H1 juga memungkinkan bagi hitam
tapi ada langkah tercepat untuk memetik kemenangan bagi hitam. Seperti biasa, silakan pause video ini untuk beberapa detik dan temukan langkah terbaik bagi hitam di langkah berikutnya yang membuat putih menyerah di langkah ke-28 ini kawan. Apakah sudah ketemu langkah kemenangan dari hitam di langkah berikutnya? Jika kawan-kawan menemukan langkah beteng bergeser ke B8 ini kawan, berarti kawan-kawan adalah calon Grandmaster. Inilah langkah pilihan dari Bhaskaran Adiban yang membuat Praggnanandha menyerah di langkah ke-27. Ancamannya cukup jelas kawan, beteng ini akan melakukan ancaman skakmat di B1 ditutup dengan gajah mungkin di petak C1, maka beteng hitam akan ke D1 skakmat. Jika ditutup oleh gajah di petak E1, maka beteng pukul gajah setelah dipukul balik, beteng hitam ini akan ke D1 skakmat. Jadi langkah agar permainan lebih panjang lagi adalah langkah menghabiskan para bidak kawan, gajah B7 dipukul oleh beteng, gajah ke E1, beteng ke B1, dan selanjutnya menteri pukul pion skak dipukul balik oleh pion, dan pion pukul pion. Selanjutnya kawan-kawan sendirilah yang melanjutkannya. Apakah menteri pukul beteng atau beteng pukul gajah bisa dilakukan oleh hitam untuk melakukan eksekusi skakmat berikutnya. Itulah kawan permainan antara Ramesh Babu Praggnanandha versus Bhaskaran Adiban di game keempat mereka di babak quarter final. Di babak quarter final ini kawan, Praggnanandha kalah 2 kali dan 2 kali remis, artinya Praggnanandha tidak lolos ke babak semifinal. Jadi kesempatan Praggnanandha untuk mengulangi ikut dalam turnamen Chess Champion Tour sudah kandas di babak quarter final ini. Semoga permainan kedua pemain atau Grandmaster asal India tadi kawan bisa menghibur kawan di hari Minggu ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.